apabila memang ada gangguan secara teknis untuk training webinar pada malam hari ini, boleh silakan yang sudah mengetahui WhatsApp saya menginformasikan apabila memang ada gangguan, apabila mungkin gambarnya tidak sampai atau mungkin suaranya tidak terdengar, bisa langsung saja menghubungi saya atau chat saya melalui WhatsApp di 0823 103 55999. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalau memang tidak bisa online langsung lewat questionnaire yang ada di webinar, boleh langsung WhatsApp juga nanti di akhir sesi training itu di 0823 103 55999. Baik, jadi kembali lagi kalau di Indonesia, karena memang pola makan di Indonesia ini rata-rata semuanya lebih banyak digoreng ya. Jadi di sini yang akan saya sorot pembahasannya untuk permasalahan menjaga kesehatan jantung adalah yang berasal dari lemak. Tentunya inilah yang sangat besar terjadinya disebabkan karena pola makan deep fried atau gorengan-gorengan yang ada di menu-menu rata-rata yang ada di dalam makanan orang-orang Indonesia. Baik. Jadi dari banyaknya penyebab utama dari penyakit jantung, ini yang paling pertama menyebabkan masalah tersebut itu adalah di masalah obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, jadi kalau dari penelitian yang ada, bahkan datanya juga menunjukkan bahwa kalau kelebihan berat badan inilah yang paling utama penyebab dari penyakit jantung juga dikarenakan adanya penumpukan sel-sel lemak utamanya yang akhirnya membuat oksigen untuk masuk ke dalam jantung juga bisa tersumbat. Juga membuat kerja jantung itu semakin berat, akhirnya darah sulit untuk dipompa ke seluruh tubuh. Jadi juga obesitas ini yang bisa menyebabkan masalah serius pada organ penting lainnya, bukan sekedar jantung saja, tetapi ginjal juga. Jadi tentunya inilah yang harus diperhatikan karena permasalahan obesitas ini bisa menyebabkan metabolic syndrome atau adanya permasalahan penyakit-penyakit degeneratif lainnya selain dari masalah jantung, kemudian permasalahan pada ginjal, liver, dan banyak hal lagi. Nah, hal inilah disebabkan oleh dari pola hidup yang kurang sehat utamanya. Sehingga bahkan juga bisa menutupi otot sehingga otot akan sulit untuk bisa bergerak dan juga semakin lemah. Nah, disinilah kondisi tersebut utamanya memang terjadi dari kolesterol. Kolesterol ini memang diproduksi pada hewani ya dan juga pada manusia. Ini diproduksi di area liver. Fungsinya sebenarnya kolesterol ini tidak selamanya jahat atau bukan berarti kita tidak membutuhkan kolesterol, tapi kolesterol ini sendiri sebagai komponen lemak ini diperlukan untuk pembentukan dinding sel sehingga tanpa adanya lemak tersebut sel-sel bisa tidak sempurna atau tidak optimal dalam pembentukan dindingnya. Kemudian juga salah satunya sebagai prekursor untuk hormon, sehingga kerja hormon ini bisa optimal didukung oleh kebutuhan dari lemak tersebut. Dan juga karenanya tubuh apabila kekurangan lemak, hormonal pun itu bisa terganggu. Salah satunya adalah hormon dari fertilitas atau hormon untuk reproduksi itu juga salah satunya yang bisa terganggu apabila kondisi tubuh itu kekurangan lemak. Ya, jadi tentunya lemak ini bukan selamanya jahat, tapi memang sebenarnya dari tubuh kita sendiri membutuhkan untuk pembentukan dinding sel dan juga sebagai prekursor untuk kerja dari hormon. Tapi masalahnya pada saat kondisi tersebut sudah melewati batas yang diperlukan untuk organ di dalam tubuh, utamanya tadi untuk dinding sel dan juga untuk kerja hormon, itulah yang nantinya akan beredar di sepanjang aliran darah. Nah, ini gambarannya yang bisa kita lihat apabila kondisinya menumpuk terlalu banyak terjadi lemak-lemak tersebut yang nantinya pada kondisi yang berlebihan dan juga pada mereka yang memiliki faktor genetik terhadap kolesterol tinggi, ini bisa terjadi penyumbatan utamanya di area pembuluh darah yang sempit. Itu ada di jantung dan juga di otak. Nah, ini 80% untuk kolesterol itu sendiri diproduksi dari liver. Ya, kemudian juga 20% ini diproduksi dari makanan yang tidak sehat atau tidak bernutrisi. Ya, contohnya adalah telur, karena telur itu sendiri, kuning telurnya itu sekitar 180 mg per desiliter untuk satu butirnya, sedangkan batas
aman kolesterol total di dalam tubuh kita itu di bawah 200. Jadi idealnya kalau memang kita banyak konsumsi makanan-makanan yang kira-kira tinggi kolesterol jahatnya atau lemak jenuhnya, maka diperlukan adanya keseimbangan akan HDL atau kolesterol baik dan juga adanya aktivitas fisik dan tentunya bisa membantu salah satunya menekan kolesterol jahat atau LDL yang berasal dari makanan tersebut dan juga dari liver yang tidak digunakan oleh tubuh agar bisa terbuang lewat hati. Ya, jadi di sini kolesterol total ada beberapa tipe. Yang pertama ada trigliserid. Ini normalnya kalau Bapak dan Ibu rutin melakukan medical check up, memang lebih baik dilakukan rutin ya. Ini memang nanti bisa puasa dan juga sewaktu. Ini untuk trigliserid normalnya di bawah 150. Kemudian untuk LDL atau kolesterol jahat ini maksimum adalah 100 dan untuk kolesterol baik itu harus di atas 40. Kenapa harus memiliki kolesterol baik yang di atas 40? Karena tentunya di sini dibutuhkan kolesterol baik, tujuannya untuk membawa LDL atau kolesterol jahat yang beredar di sepanjang aliran darah ini agar bisa dibuang ke dalam hati atau melalui liver. Ya. Jadi LDL ini tidak bisa terserap begitu saja untuk bisa dibuang atau diekresikan, tetapi membutuhkan juga alat transportnya yaitu HDL agar nantinya bisa dibuang melalui hati. Nah, oleh karenanya untuk batasan kadar aman ini harus selalu diperhatikan. Tujuannya adalah apabila memang sudah rutin kadar sudah di atas 240 terus menerus, nah ini kemungkinan terjadinya penyumbatan di jantung itu bisa semakin besar. Ya, dan kondisi tersebut tidak terjadi sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun tanpa kita sadari, tanpa merubah pola hidup yang baik, tanpa adanya tambahan mikronutrisi yang penting maupun makronutrisi yang penting. Nah, ini akhirnya menyebabkan adanya timbunan plak di area pembuluh darah tersebut dan lama-lama dia akan menyempit karena tentunya timbunan plak ini adalah semacam LDL yang sudah teroksidasi, artinya sudah bersifat sebagai radikal bebas dan dia akan mengajak elektron-elektron lainnya yang mungkin yang juga berupa lemak-lemak LDL yang tadi beredar di sepanjang pembuluh darah untuk semakin menempel ke dinding tersebut dan akhirnya lama-lama akan menyumbat. Inilah yang dikenal dengan nama sebutan aterosklerosis. Kondisinya semakin buruk apabila ditambah dengan merokok. Kalau terjadi pada area otak, nah ini yang disebut dengan stroke. Nah, sekarang kita akan membahas ke masalah jantung. Memang penyebab utamanya karena adanya pelemakan di area pembuluh darah di jantung. Kondisi seperti ini, sehingga akhirnya aliran darah tidak sampai ke sana. Tentunya yang harus bisa kita jaga itu yang mana sih kira-kira? Lebih untuk terapi atau preventif? Di sini yang harus bisa diperhatikan lagi karena tentunya untuk kondisi terapi ini memerlukan obat dari dokter, kontrol dari dokter, pola hidup sehat, dan juga adanya tambahan suplementasi untuk mendukung terapi tersebut. Kemudian kalau untuk pencegahan, tentunya di sini diperlukan adalah pola hidup yang sehat dan juga adanya tambahan suplementasi yang tepat. Tetapi kira-kira dari dua masalah ini tetap harus melakukan goal pencapaian yang rutin. Nah, jadi seperti harus ada kontrol terus-menerus terhadap kesehatan, ya, dan tentunya ini harus rutin untuk melakukan medical check up terhadap beberapa masalah berikut ini ya. Jadi kalau gambarannya mengenai penyakit jantung koroner, nah ini awalnya berasal dari penumpukan lemak, kemudian akhirnya menyebabkan tadi adanya penumpukan LDL yang teroksidasi di dinding pembuluh darah sehingga timbul menjadi jaringan ikat yang sudah mengeras atau aterosklerosis bahkan. Nah, ini yang akhirnya bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan juga pembekuan darah. Kondisi bisa diperburuk dengan merokok. Ya, ini adalah beberapa faktor-faktor resikonya. Yang pertama kalau dari masalah genetika, memang masalah genetika ini tidak bisa dipungkiri lagi juga untuk bisa menyebabkan penyakit jantung. Jadi hati-hati kalau memang dari orang tua ini sudah memiliki riwayat penyakit jantung, akan ada peluang lagi bagi sang anak untuk mendapat warisan. Nah, jadi di sini diperlukan untuk si anak tersebut
menjaga pola hidup seperti pola makannya, aktivitas fisik yang rutin, olahraga, kardio, seminggu minimum 3 kali, yang seperti itu harus sudah mulai dijalani dan utamanya dari pola makan. Dan adanya tambahan asupan HDL itu bisa didapatkan dari omega 3, jadi bisa dijaga juga dan dibantu dengan biomega ya. Nah kemudian dari faktor stres, dan dari faktor stres ini memang akan memicu, itu berasal dari hormonal di dalam tubuh kita, tentunya ini tanpa kita sadari. Jadi pada saat tubuh stres, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, itu sudah sampai masuk ke masalah depresi, itu kerja jantung itu akan semakin berat karena dia seperti akan membentuk adrenalin. Nah ini yang bisa merusak kesehatan dari pembuluh darah jantung. Nah, kalau adrenalin sekali-kali mungkin baik ya, tapi di sini kalau sudah terus-menerus terjadi, ini akan bisa memicu semburan adrenalinnya yang tinggi. Ya, termasuk juga adalah zat katekolamin. Jadi ini pengaruhnya lebih ke hormonal yang akhirnya bisa menyebabkan penyempitan di pembuluh darah jantung tersebut. Ya, sehingga nantinya akan mengganggu pasokan darah ke dalam jantung. Nah, kalau yang seperti ini yang harus kita lakukan adalah mulai dilakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya menyenangkan, karena masing-masing orang ini memiliki kesenangan yang berbeda ya. Kalau ada yang kesenangannya memang traveling ya silakan, harus ada disisihkan waktunya untuk jalan-jalan di antara kesibukannya. Mungkin kalau yang lebih suka, yang introvert lebih suka menyendiri, nah mungkin ini lebih diluangkan dengan membaca buku mungkin, ya mendengarkan musik, nah ya seperti itu. Jadi atau juga apabila digabungkan antara kesenangan, kemudian juga untuk relaksasi, ketenangan batin, meditasi, baik sekali dilakukan juga yoga ya, seperti olahraga-olahraga yang seperti itu nih baik sekali dalam membantu stress relief. Kemudian juga dari merokok. Nah, merokok ini sebenarnya pemicu dari berbagai macam jenis penyakit degeneratif lainnya. Ya, obesitas tadi sudah saya jelaskan di awal, permasalahannya lebih ke masalah lemak yang akhirnya bisa memicu kolesterol yang tinggi dan akhirnya bisa menyumbat di dinding pembuluh darah. Kemudian juga karena faktor usia atau fase hidup. Ya, ini memang sangat berpengaruh juga terhadap permasalahan penyakit jantung. Jadi usia, jenis kelamin. Ini mungkin kalau masih muda ya tidak akan merasakan hal tersebut ya, apalagi kalau misalnya masih dalam fase-fase produktif ya. Karena biasanya timbul ini kaitannya memang lebih ke masalah hormonal, jadi biasanya masuk ke dalam fase menopause, andropause ya. Nah inilah yang akhirnya bisa menyebabkan seseorang itu tiba-tiba terkena masalah dari penyakit-penyakit degeneratif yang mungkin dulunya belum pernah terjadi, tiba-tiba terjadi, itu karena dipengaruhi dari hormonal dari faktor usia. Kemudian juga dari pola makan seperti tinggi lemak jenuh dan tinggi kolesterol ya, ini semisal saya rutin memakan ikan tapi semuanya berupa digoreng gitu ya. Nah, ini juga sangat tidak saya sarankan untuk dikonsumsi setiap hari karena memang lebih baik hindari yang digoreng-goreng, jangan terlalu sering atau perbanyak asupan seratnya juga ya. Perbanyak tinggi asupan dari lemak baiknya, itu dari omega 3-nya. Dan aktivitas yang kurang ini juga bisa menyebabkan, intinya lemak ini jadi mudah untuk menumpuk terus-menerus. Jadi kalau orang yang kurang gerak ini, dia akan lebih memungkinkan untuk bisa terkena masalah obesitas, akhirnya bisa bermasalah pada jantung, dan juga akhirnya mempertinggi resiko dari penumpukan lemak di dinding pembuluh darah tersebut. Dan olahraga yang sangat baik untuk permasalahan ini adalah seperti jalan cepat, lari, jogging, berenang, aerobik, bersepeda. Nah, ini sangat baik sekali untuk dilakukan.
Ya, jadi inilah beberapa faktor yang mungkin harus bisa diperbaiki, karena memang permasalahan yang terjadi tersebut disebabkan karena kembali lagi dari faktor radikal bebas yang akhirnya bisa menyebabkan lemak yang berlebihan ada di dalam tubuh tadi, entah karena kurang olahraga, entah karena pola makan yang kurang baik, ataupun yang dipengaruhi karena faktor hormonal dari stres yang tinggi atau faktor usia. Itu semuanya adalah permasalahan dari radikal bebas yang menyebabkan kerusakan dari sel-sel di dalam tubuh. Nah, disinilah kalau sudah permasalahan di radikal bebas, diperlukan adanya tambahan antioksidan. Tadi walaupun selain kita ada kecukupan dari lemak baik, kita dari HDL yang lebih dari 40 mg per desiliter idealnya, ya. Di sini tentunya untuk membantu bisa menekan oksidasi itu sendiri, bisa membantu untuk mencegah dari penempelan lemak-lemak di dinding pembuluh darah yang bisa menimbulkan plak tersebut. Ya, jadi pencegahan dari penyakit jantung koroner itu sendiri utamanya adalah pertama capai berat badan yang ideal, kemudian juga ada perbaikan dari pola makan, hentikan merokok, kemudian pola hidup sudah harus dirubah sehat ya, tidak minum alkohol, olahraga yang teratur dan juga hindari stres. Dan utamanya harus ada tambahan suplementasi yang sehat dan juga natural yang berasal dari natural ingredients karena tentunya harus dikonsumsi jangka panjang. Ya, kalau memang sudah terlanjur, sudah telat nih, sudah memiliki masalah dengan jantung tersebut, tentunya juga harus dijaga terus, ada kontrol untuk bisa menjaga kondisi tersebut. Seperti pertama adalah tekanan darah yang harus bisa dikontrol targetnya tidak melebihi dari batas target ya. Jadi kalau memang idealnya ada di 120/80 itu diusahakan stabil terus di sana dan rutin melakukan pengecekan. Kalau yang memang sudah punya masalah dengan tekanan darah tinggi, itu memang lebih baik dilakukan pengecekan rutin seminggu sekali. Kemudian kalau yang sudah di atas 30, ini dilakukan rutin sebulan sekali, walaupun tidak ada masalah penyakit yang berbahaya atau penyakit dari degeneratif. Kemudian kolesterol juga harus rutin dicek dengan medical check up. Gula darah juga ini harus terus-menerus dicek karena kaitannya gula darah dengan masalah jantung ini juga besar sekali ya, karena memang penyakit degeneratif ini utama jantung ini dipicu juga oleh masalah tingkat kadar gula darah yang tinggi. Jadi asal muasalnya juga bisa karena obesitas ini bisa memicu ke gula darah, kemudian ke masalah jantung. Jadi sudah harus dibatasi untuk konsumsi gula, ini maksimum adalah 5 sendok teh per hari ya, tapi untuk semua makanan. Kalau memang hanya berupa takaran untuk dari minuman itu maksimum adalah 2 sendok teh per hari. Kemudian juga dari rokok. Nah, rokok ini memperberat resiko. Jadi dari penelitian yang ada akibat rokok ini itu orang-orang yang merokok ini punya 2 kali resiko terkena masalah dari penyakit jantung. Ya, jadi memang harus dicegah. Jadi tetapi mereka yang juga sebagai perokok pasif ini sama bahayanya, makanya bukan perokoknya saja yang memiliki peluang besar terkena masalah jantung. Termasuk yang tidak merokok ini kalau misalnya menghisap rutin juga sama, ini resikonya bisa 2 kali lebih parah juga terkena masalah penyakit jantung. Karena kalau yang pasif ini tentunya dia akan menghirup oksigen yang sudah tercampur dengan karbon monoksida. Artinya kembali lagi masalah yang terjadi adalah radikal bebas tersebut. Jadi di sini harus ditingkatkan asupan dari mikronutrisinya. Karena zat-zat tersebut ini semakin memperbesar risiko terkena masalah penyakit jantung. Hati-hati dalam pengaturan pola makan, harus ada rendah garam, itu hanya 1 sendok teh per hari. Hati-hati lemak jenuh yang dikonsumsi juga, dan harus ada konsumsi buah dan sayuran itu per hari minimum adalah 5 porsi, idealnya sampai 9 porsi per hari dari standar WHO. Ya, kemudian juga ada aktivitas fisik, idealnya juga seminggu minimum 3 kali untuk yang ingin menjaga berat badannya. Kalau ingin menurunkan berat badan berarti harus ada 5 kali per minggu dalam minimum. Ya. Kemudian obesitas, ini diperhatikan BMI-nya
Ya, jadi cara ukurnya kita harus tahu dengan jelas tinggi badannya secara akurat. Kemudian berat badan, cara menimbang berat badan ini baiknya di pagi hari sebelum makan apapun ya. Jadi bisa jadi untuk mungkin sesudah mandi ya, sebelum makan gitu ya. Jadi sudah bangun tidur itu bisa diukur, harus di area yang beralaskan apa ya, rata tapi tidak ada tatakan karpetnya gitu. Jadi harus di lantai yang apa namanya, keras ya. Itu bisa mengukur lebih akurat dibandingkan yang ada apa namanya, tatakan karpet ataupun yang empuk ya. Ini akan memperberat bebannya. Ya, jadi di sini tentunya akan mendapatkan nilai BMI, yaitu kalau sudah di atas 30, hati-hati, berarti sudah masuk ke obesitas, termasuk lingkar pinggang juga nih harus diukur dengan baik ya. Karena apabila sudah masuk ke obesitas, ini resiko untuk masalah penyakit jantung pun akan semakin besar. Nah, kira-kira dari semua hal tersebut, di sini tentunya diperlukan untuk menjaga kondisi kesehatan jantung tadi. Yang pertama tentunya adalah menjaga dengan kadar HDL di dalam tubuh. Kemudian yang kedua tentunya dengan menjaga sel-sel yang ada di dalam tubuh dengan kecukupan antioksidan yang tepat dan optimal. Saya akan membahas terlebih dahulu untuk yang nomor 2 tadi ya, untuk kecukupan antioksidan. Itu nanti kalau di Usana, Bapak dan Ibu bisa melihat yang logonya berwarna ungu, pink keunguan, ya gradasinya ke ungu dari pink. Ini ada Kokinon 30 dan juga Provavanol C. Ya, ini adalah untuk Kokinon 30 ini sebenarnya sejenis seperti vitamin juga, memang di tubuh kita sudah bisa produksi sendiri, tetapi masalahnya hanya bisa diproduksi sendiri dengan jumlah yang optimal apabila kita memiliki pola hidup yang sehat tadi. Ya, tentunya jadi diperlukan tambahan dari suplementasi untuk bisa mendapatkan kecukupan yang lebih optimal. Intinya untuk menjaga kesehatan dari sel-sel jantung. Kenapa kokinon ini sangat diperlukan untuk kesehatan jantung, padahal tubuh kita ini terdiri dari banyak sel? Karena memang yang paling berat kerjanya, yang paling vital, yang paling organ-organ yang vital yang penting untuk tubuh itu ada di jantung yang pertama, kemudian juga otak, ginjal, paru. Ya, jadi di sini dari penelitian yang ada, sel-sel jantung tersebut membutuhkan banyak sekali ditemukan zat-zat kokinon tersebut ya. Nah, di sini yang pertama tentunya zat sejenis vitamin ini atau koenzim Q10 ini sangat penting sekali diperlukan sebagai nutrisi dari mitokondria ya, utamanya sebagai tempat penghasil energi, tempat respirasi dari sel tersebut. Jadi koenzim Q10 ini baik dalam menjaga kesehatan kardiovaskular karena memang yang pertama dia bisa membantu mengurangi kelelahan. Jadi intinya kalau memang olahraga tapi baru jalan sebentar sudah berasa lelah atau tidak sanggup gitu ya. Nah, ini karena sel-selnya tidak bisa memproduksi energi dengan optimal karena dia kekurangan nutrisi. Dan sel-sel tersebut yang bekerja adalah motornya si mitokondria tersebut. Nah, karena dari mitokondria itu adalah koenzim Q10. Dan koenzim Q10 juga dari penelitian yang ada ini baik untuk motilitas sperma, artinya memang sangat diperlukan sekali pada organ reproduksi laki-laki utamanya. Jadi ini akan meningkatkan kesuburan. Jadi dari gerak maupun bentuk morfologi dari spermanya ini bisa ada perbaikan. Kemudian juga karena koenzim Q10 ini merupakan prekursor dari hormon, tentunya sangat diperlukan sekali untuk kerja hormon yang baik. Jadi begitu kalau kekurangan koenzim Q10 ini, maka kerja hormon pun akan tidak optimal, sehingga nanti bisa timbul permasalahan dari penyakit-penyakit yang disebabkan adanya disfungsi dari mitokondria atau penurunan fungsi dari mitokondria. Dan baik juga dalam melawan penyakit jantung karena memang banyak sekali ditemukan di area sel-sel jantung karena memang paling utama dibutuhkan pada sel-sel yang kerjanya vital yaitu jantung. Dan kemudian yang kedua ada pada syaraf, makanya di sana juga sangat diperlukan sekali koenzim Q10 ini untuk nutrisi dari syaraf ya, untuk menjaga syaraf yang sehat. Jadi CoQ10 atau koenzim Q10 itu sendiri sebenarnya bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari itu seperti ikan ataupun juga dari sayuran itu dari brokoli. Dan yang paling utama memang dibutuhkan dari organ vital ini ya, dari otak, syaraf-syaraf di otak, kemudian juga jantung, liver dan juga ginjal. Kenapa? Karena memang disitulah kerja selnya lebih berat dibandingkan sel-sel
di tempat lainnya. Nah, jadi memang koenzim Q10 ini adalah merupakan energi ataupun makanan dari mitokondria. Nah, mitokondria ini yang nantinya bisa menghasilkan energi kita dalam beraktivitas, ada proses metabolisme di dalam tubuh, itu semuanya membutuhkan kerja dari mitokondria. Ya. Dan tentunya inilah yang terjadi kalau orang tersebut atau pasien tersebut mengkonsumsi obat-obatan untuk menurunkan kolesterol golongan statin. Situ ada simvastatin maupun pravastatin. Karena dari golongan statin tersebut kerjanya akan memotong produksi dari koenzim Q10. Ya, sehingga nanti yang terjadi orang-orang yang mengkonsumsi golongan statin ini akan merasa fatigue, jadi lemah, lemes gitu ya. Bahkan untuk olahraga pun mungkin sulit jadinya. Ya, yang seperti itu kondisinya. Ya, bahkan jangka panjangnya nantinya bisa mengganggu ke masalah kesehatan dari liver. Jadi di sini adalah gambarannya bagaimana golongan statin itu simvastatin maupun pravastatin dia bisa memotong koenzim Q10 diproduksi dari dalam tubuh karena memang sistem mekanisme kerja dari koenzim Q10 itu sendiri diproduksinya dari jalur mevalonat. Jadi jalur mevalonat ini jalurnya sama untuk sampai pembentukan dari enzim farnesilnya ini, tapi kemudian akan terpecah. Nah, di sini akan membentuk kolesterol, kemudian di jalur yang lainnya ini membentuk ubiquinon atau koenzim Q10. Permasalahannya, obat golongan statin itu memotongnya langsung di awal kerja mevalonat tadi, jalur mevalonat tadi. Sehingga akhirnya secara keseluruhan semuanya akan terhenti, jadi tidak bisa spesifik hanya menekan produksi dari kolesterol itu sendiri saja. Ya. Jadi disinilah tentunya diperlukan adanya tambahan koenzim Q10 untuk pasien yang mengkonsumsi simvastatin dan untuk yang suka beli-beli sendiri tanpa adanya resep dokter, hati-hati ya. Karena tentunya sangat berbahaya, semua yang golongannya K atau keras itu bukan untuk dikonsumsi suka-suka sendiri, seperti beli obat di warung, karena dampaknya terhadap tubuh itu bisa sangat besar sekali dan tentunya akan berbahaya untuk pengobatan sendiri dalam jangka panjang. Ya, jadi disinilah hati-hati dilihat untuk obat-obat yang golongannya keras, ya, warna merah, itu lebih baik dikonsumsi dengan resep dari dokter. Oke, ini yang terjadi, yang tadi sudah sedikit saya paparkan untuk permasalahan apabila mengalami kekurangan dari makanannya mitokondria itu ya, itu koenzim Q10 tadi atau disebut juga ubiquinon, akhirnya bisa terjadi yang namanya kondisi disfungsi dari mitokondria. Ya. Yang terjadi kalau di sel-sel otak, mitokondrianya mengalami penurunan kerja, salah satunya adalah adanya iskemik di otak. Kemudian juga kalau di masalah jantung, ini bisa menyebabkan aterosklerosis. Kemudian juga untuk di liver, ini salah satunya juga bisa memperberat resiko masalah fatty liver ya. Kemudian juga untuk di ginjal, ini bisa memperberat juga salah satunya masalah batu ginjal. Jadi hati-hati, tentunya mitokondria ini harus mendapatkan kecukupan dari koenzim Q10 secara optimal untuk bisa bekerja dengan baik. Ya, dan tentunya kalau untuk Usana, ini Coquinone 30, ini kandungannya ada 30 mg koenzim Q10 dan ada tambahannya lagi dari alpha lipoic acid. Di alpha lipoic acid inilah yang bisa membuat koenzim Q10 itu bekerja 3 kali lebih baik. Ya, kenapa? Karena ALA ini atau alpha lipoic acid dia bisa mendaur ulang yang sudah digunakan koenzim Q10-nya, sehingga akhirnya bisa bekerja 3 kali lebih kuat. Ini adalah penelitian yang dilakukan dari Journal of Diabetics dan Metabolic Disorder bahwa dengan adanya tambahan koenzim Q10 ini bahkan bisa memperbaiki permasalahan disfungsi dari mitokondria itu utamanya pada mereka yang mengalami masalah obesitas ya. Jadi obesitas ini menyebabkan kondisi metabolic syndrome, yaitu ada permasalahan jantung, kemudian diabetes ya. Dan permasalahan ini bisa ditekan
bahkan bisa mendapatkan peningkatan yang lebih baik dari peradangannya ya, dengan adanya kecukupan dari koenzim Q10. Oke, selanjutnya tadi untuk antioksidan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan kardiovaskular itu yang pertama tentu yang diperlukan adalah koenzim Q10, kemudian ada propanol C, nanti akan dibahas berikutnya. Kemudian untuk lemak baiknya atau HDL, jangan lupa tadi untuk bisa LDL itu dibuang oleh liver, ini membutuhkan adanya alat transportnya. Ya. Dan yang membawa untuk transportasinya itu adalah omega 3. Makanya kita butuh kecukupan omega 3 untuk bisa membawa LDL yang tidak dibutuhkan, yang menyebar ada di pembuluh darah, yang akhirnya nanti bisa menyumbat apabila sudah teroksidasi, itu adalah dengan kecukupan dari omega 3 atau lemak baik yang bisa didapatkan dari Biomega. Kalau fakta mengenai lemak, kalau lemak jenuh, ini pada suhu kamar dia akan padat. Kalau lemak tak jenuh ini tetap akan cair pada suhu kamar. Ya. Bisa dilihat kalau misalnya mungkin makanan yang ada di apa ya, sup ya, kalau misalnya daging-daging yang dibuat kaldu, nah itu kan akan menjadi padat pada suhu kamar. Jadi beda dengan lemak yang tak jenuh, walaupun ditaruh di lemari es itu akan tetap cair bentuknya. Nah, dari omega 3 ini tentunya akan memberikan dua manfaat. Yang pertama adalah EPA dan DHA. Yang membantu dalam menjaga kolesterol itu adalah EPA. Ini bisa meningkatkan HDL dan menurunkan LDL, sehingga nanti imbasnya adalah tekanan darah bisa lebih baik, denyut jantung juga, karena tentunya ini membantu dalam mengencerkan darah. Dan utamanya juga sebagai mengurangi pengerasan dari arteri. Kemudian untuk DHA-nya ini yang membantu dalam nutrisi otak. Oleh karena itu, untuk DHA ini sangat diperlukan juga untuk ibu yang sedang hamil dan menyusui. Ya, karena memang dibutuhkan untuk mencegah cacat janin dan juga perkembangan otak yang baik. Ya, jadi diharapkan memang pada saat merencanakan kehamilan itu sudah ada Biomega, ya, itu bisa dikonsumsi nanti masuk ke trimester kedua, itu konsumsinya bisa dilakukan dosis yang maksimal, ya, 2 kali sehari. Batasan untuk di Indonesia sendiri untuk omega 3 itu maksimum 3.000 mg per hari. Ya, lebih dari itu memang harus ada resep dari dokter, tentunya karena kebutuhannya pasti akan berbeda. Kemudian untuk minyak ikan ini, kalau sumbernya itu tentunya dari ikan yang air dingin ya, dari deep sea. Ini yang digunakan oleh Yusana adalah ikan-ikan yang berasal dari yang memiliki lifespan pendek. Jadi punya waktu hidupnya pendek. Karena kalau yang waktu hidupnya panjang seperti ikan salmon, ini bisa hidup sampai 20 tahun. Dikhawatirkan itu sudah terkontaminasi karena mungkin walaupun ditangkap di area organik, tapi ikan tersebut pasti sudah berenang kemana-mana dan dikhawatirkan sudah ada kontaminasi bahan kimia tertentu yang di ikannya terlihat aman-aman saja, tapi begitu dikonsumsi manusia bisa bahaya tentunya, apalagi kalau dikonsumsi jangka panjang. Ya, jadi tentunya ini harus diperlukan untuk melengkapi pola makan harian karena lemak baik ini salah satu yang kita butuhkan dalam jumlah banyak dari kebutuhan makronutrisi. Dan fakta lain mengenai omega 3 ini juga selain untuk kesehatan jantung, baik juga untuk kesehatan otak dan saraf, tadi untuk DHA-nya, bahkan untuk anti radang ya, karena memang kalau masalah jantung kronis ini adalah peradangan yang terjadi di jantung. Jadi baik sekali adanya tambahan konsumsi omega 3, kemudian juga bisa meningkatkan HDL tadi dari EPA-nya. Ya. Bahkan untuk kesehatan mata ini kalau dari Pauling Institute di Linus Pauling Institute ini bisa membantu dalam menurunkan resiko dari age-related macular degeneration. Untuk prostat dan juga persendian ini juga baik sekali untuk membantu mengurangi rasa sakit dan juga sebagai anti ya, inflamasinya ya, atau peradangan tadi. Bahkan juga karena DHA-nya ini baik untuk nutrisi otak, ini juga diperlukan untuk mereka punya permasalahan dengan hiperaktif ataupun juga autisme. Nah, Biomega di Yusana ini sekali lagi Yusana mengambil dari yang lifespan-nya pendek ya. Jadi karena Yusana sangat fokus sekali terhadap kemurnian
Ya. Jadi tujuannya adalah untuk bisa memiliki produk yang murni, tidak ada kandungan bahan kimia lain, apalagi yang berbahaya. Bahkan selain mengambil ikan yang lifespan-nya pendek, juga melakukan yang namanya destilasi double. Jadi ada destilasi 2 kali. Itu tujuannya untuk bisa meyakinkan kalau bahan di dalamnya sudah tidak ada bahan-bahan kimia, utamanya yang berbahaya tadi. Jadi idealnya batasan dari Badan POM itu sendiri memang sampai 3.000 mg per hari, lebih dari itu harus ada kontrol ataupun resep dari dokter. Jadi kalau di Biomega ini kita 1.000 mg, ini dosisnya bisa 1 sampai 2 kali. Dan yang membedakan adalah after test-nya itu rasanya lemon, jadi tidak berbau amis, tidak ada fishy taste. Ini adalah penelitian bahwa omega 3 itu bisa bahkan menurunkan resiko dari kerusakan ginjal karena konsumsi dari antibiotik gentamisin. Ya, kemudian juga yang tadi sudah saya sebut berkali-kali, dari permasalahan radang di sendi, radang di area jantung, itu penelitiannya juga sebagai anti nyeri. Ini untuk omega 3 ini bahkan sudah dilakukan penelitian di sini memiliki sebagai alternatif lain dari jenis-jenis obat antiinflamasi yang berupa non-steroid, itu seperti paracetamol, ibuprofen. Nah, ini ternyata dia bisa sebagai jalan alternatif lain dari obat-obat antiinflamasi tersebut. Ya. Selanjutnya untuk produk yang ketiga itu tadi kembali lagi ke kebutuhan antioksidan. Jadi ini perlukan untuk menjaga kesehatan jantung. Yang pertama tadi pola hidup sehat, dari makanan, aktivitas yang baik, itu dijaga, stresnya juga dijaga, pola hidup harus diperbaiki. Kemudian kalau dari tambahan diet sehari-hari kita, itu perlu adanya tambahan antioksidan yang optimal dan juga lemak baik. Ya, antioksidan yang optimalnya itu adalah coenzim Q10, itu dari Quinone 30, dan juga Profano C100 ya. Jadi Profano C100 ini di dalamnya utamanya sebenarnya yang dibutuhkan untuk kesehatan jantungnya itu adalah proanthocyanidin, ini dari ekstrak biji buah anggur. Ya, jadi proanthocyanidin ini yang bisa menekan risiko dari oksidasi LDL tadi. Ya. Oligoproanthocyanidin ini memang asal-muasalnya dilihat dari kebiasaan orang Prancis yang hobi makan daging, mungkin yang berlemak-lemak, tapi mereka rendah sekali resiko terkena masalah penyakit jantungnya. Dan tentunya lebih baik manfaatnya kita dapatkan dari OPC ini yang ada di dalam Profano C, karena dari oligoproanthocyanidin ini sudah terbebaskan dari alkohol yang juga bahayanya bisa kemana-mana, dari manfaat yang mungkin juga bisa didapat untuk jantung tadi. Nah, ini kita dapat berupa konsentrat yang murninya di dalam Profanosi. Bahkan ini sudah ada teknologi hybrid, itu penggabungan dari proanthocyanidin dengan vitamin C. Vitamin C-nya pun ini bentuknya adalah polisi, yaitu berupa garam mineral vitamin C, yang tentunya bisa menjadikan dua zat aktif tersebut untuk bekerja lebih sinergis. Ya. Jadi Profanosi ini di dalamnya ada 100 mg ekstrak biji buah anggur, kemudian 300 mg vitamin C. Dosis yang dianjurkan adalah 1 kali 1 tablet per hari. Yang dibutuhkan dari proanthocyanidinnya ini memang membantu dalam pembuluh darah, kesehatan pembuluh darah, utamanya di area jantung. Bahkan untuk kesehatan pembuluh darah di area urin, ya ini juga sangat baik sekali dari penelitian yang ada yang terjadi pada permasalahan kanker di urin, ya, kanker di ginjal, saluran ginjal ya. Dan juga ini ada penelitian juga untuk perlindungan terhadap ginjal ya dari proanthocyanidin. Ya, ini karena efek samping dari konsumsi asam gibberellic. Ya. Ini memang adalah yang dibutuhkan untuk kesehatan dari sel dan juga pembuluh darahnya. Ya, jadi kembali lagi Bapak dan Ibu semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat saja ke 082310355999 ataupun boleh mengirim email ke alamat email ini untuk dinda.aryastiani@id.yusana.com. Dan tentunya Bapak dan Ibu semua juga apabila ada yang ingin dibahas untuk training webinar kita berikutnya, boleh memberikan usul, mungkin ada yang ingin fokusnya ke produk yang mana, atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh silakan saja. Karena tentunya saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu semua apabila bisa memberikan masukan ya.
Dan terima kasih untuk bisa keikut sertaannya training webinar pada malam hari ini. Sampai ketemu untuk training webinar berikutnya di hari Selasa minggu depan, tetap di waktu yang sama jam 8 sampai jam 9 malam. Linknya bisa Bapak dan Ibu dapatkan di Facebook Yusana Indonesia. Jangan lupa untuk follow Facebook Yusana Indonesia. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi.